Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu dengan saya lagi Devi Andikasari. Di sini kita akan belajar bareng terkait praktikum audit, yaitu yang ada di modul 5 terkait siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Baiklah, kita lanjut ke soal dan pembahasan. Jawaban buku 2 halaman 102. Di sana ada tabel bulan, setor, dan total. Dari mana itu? Yaitu ada di buku 1 halaman 138 sampai dengan 148. Nah, dari sana contohnya yang pertama yang dicatat adalah tanggal buku. Yang kedua adalah jumlah setoran seperti ini. Yang pertama pada tanggal 6 bulan 2 2018 jumlah setoran sebesar 54.250.000. Contoh yang kedua yaitu tanggal 6 bulan 3 2018 jumlah yang disetor sebesar 44 juta. Nah, ini lanjutan dokumennya untuk dokumen 3 dan seterusnya. Nah, kita catat di tabel ini. Tabel tanggal, misalnya pertama tanggal 6 bulan 2 2018 jumlah disetor sebesar 54.250.000, totalnya sebesar 54.250.000. Untuk yang kedua bulan 6 bulan 3 tanggal 6 2018 yaitu jumlah yang disetor sebesar 44 juta. Kemudian totalnya 44 juta ditambah 54.250.000, hasilnya 98.250.000. Kemudian untuk bulan yaitu yang ditulis adalah bulan sebelumnya. Misalnya yang pertama bulan 2 yang ditulis adalah bulan 1, untuk yang kedua bulan 3 yang ditulis adalah bulan 2, dan seterusnya seperti itu. Kita lanjut ke jawaban buku 2 halaman 101. Di sana ada tabel aset yang diasuransikan seperti bangunan, perabotan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor dan persediaan. Itu ada di halaman 134 buku 1. Di sana ada tabel yang berisi nomor polis, aset yang diasuransikan, premi dibayar, periode, dan jenis asuransi. Misalnya nih, yang pertama nomor polis 3575, nama asetnya bangunan, premi yang dibayar sebesar 15 juta, periode tanggal 1 bulan 4 2018 sampai dengan 31 bulan 3 2019. Untuk jenis asuransi kebakaran dan seterusnya seperti itu. Untuk premi yang dibayar ada 4 kolom ya. Kita pindah ke tabel jawaban halaman 101. Nah, aset yang diasuransikan apa, kemudian premi yang dibayarkan berapa, periodenya berapa, nomor polisnya berapa, dan kemudian untuk nilai polis ini kita lihat di halaman 101, udah ada di buku 2 ya, udah ada untuk nilai polis. Kemudian untuk mencari beban asuransi, kita yang dicari adalah beban asuransi. Yang pertama untuk bangunan, yaitu beban asuransinya sebesar 11.250.000. Dari mana? Cara menghitungnya itu ada di bawah ini. Nah, ada di bawah ini guys ya. Untuk periodenya bangunan yaitu tanggal 1 bulan 4 2017. Itu cara menghitungnya yaitu di bulan 4 tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, yaitu bulan Desember tanggal 31. Itu ada berapa bulan, yaitu dari bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, dan bulan 11, ada 9 bulan. Maka 9 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan
premi yang harus dibayar sebesar 15 juta. Hasilnya 11.250.000 untuk yang pertama. Kemudian untuk yang perabotan dan peralatan kantor, yaitu dari bulan 4 sampai dengan bulan Desember ada 9 bulan juga. Itu dibagi dengan 12 bulan dikali dengan premi yang dibayar sebesar 1.200.000, hasilnya 900.000. Untuk kendaraan bermotor, yaitu dari bulan 6 sampai dengan bulan Desember itu ada 7 bulan. 7 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan premi yang dibayar sebesar 3 juta. Hasilnya adalah 1.750.000. Untuk yang terakhir untuk persediaan, yaitu dari bulan 7 ke bulan terakhir bulan Desember ada 6 bulan. Maka 6 dibagi dengan 12 bulan dikali dengan premi yang dibayar sebesar 10.800.000, maka hasilnya 5.400.000. Kemudian di total berapa beban asuransinya, yaitu sebesar 19.300.000. Kita lanjut ke jawaban buku 2 halaman 100. Di sana ada keterangan sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Per kliennya sewa dibayar di muka sebesar 50 juta. Dari mana? Yaitu dari 30 juta ditambah 20 juta. Nah, ada di buku 1. Buku 1 halaman 133 dan 134. Yang pertama, 30 juta dari diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta untuk yang A. Dan yang B, PT Stubus mendatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta. Maka dari A ditambah yang B, yaitu sebesar 30 juta ditambah 20 juta, hasilnya ada 50 juta. Yang 24 juta yang di A tidak usah karena telah berakhir. Nah, kemudian untuk yang asuransi dibayar di muka itu 30 juta itu dari tabel ini. Dari tabel jumlah premi yang dibayarkan. Dari total premi yang dibayarkan. Nah, dari ini ya. Total premi yang dibayarkan sebesar 30 juta. Kemudian pajak dibayar di muka itu tidak ada, maka hasilnya 50 juta ditambah 30 juta adalah 80 juta. Kemudian tabel per yang 6.666.667 rupiah itu ada di jurnal penyesuaian 1 dan 2. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua ada di adjustment 5, yaitu sebesar 19.300. Selain kita lihat di adjustment, kita juga bisa lihat di sini di tabel beban asuransi. Nah, ini total beban asuransi ya sebesar 19.300.000. Kita tulis di sini. Nah, dari sini. Maka hasilnya yaitu yang pertama 50 juta dikurangi dengan 6.666.667 rupiah, hasilnya 43.333.333 rupiah. Kemudian yang kedua untuk asuransi dibayar di muka sebesar 30 juta dikurangi dengan 19.300.000, hasilnya adalah 10.700.000. Kemudian di total per auditnya yaitu sebesar 54.333.333 rupiah. Kita lanjut ke jurnal yang terakhir, yaitu jurnal adjustment. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah sewa dibayar di muka. Ada yang nomor 1 yaitu adjustment 1. Ada beban sewa pada sewa dibayar di muka.
Koreksi untuk pembebanan sewa selama tahun 2018 pada Ruko PT Betawi Land, yaitu 2 dibagi dengan 12 dikali 30 juta. Yang jurnal yang kedua, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Koreksi untuk pembebanan sewa selama tahun 2018 pada Ruko Bapak Haryo, yaitu 1 dibagi 12 dikali 20 juta. Dari mana perhitungannya? Yaitu dari buku 1 yang atas. Nah, buku 1 halaman 133 dan 134. Yang A, ini untuk jurnal 1, yang B untuk jurnal yang kedua. Yang A, kita bahas yang A dulu. Sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 bulan 11 2017 sampai dengan 31 bulan 10 2018 sebesar 24 juta telah berakhir, berarti tidak usah ya, dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 bulan 11 2018 sampai dengan 31 bulan 10 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Sedangkan maka yaitu dari bulan 11 ya, bulan 11 ke bulan yang terakhir bulan 12, berarti ada 2 bulan, itu bulan 11 dan bulan 12. Sedangkan untuk yang kedua, PT Sugus telah mendatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa tanggal 1 bulan 12 2018 sampai dengan 30 bulan 11 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, itu dari tanggal 1 bulan 12 ke yang terakhir 31 bulan 12, maka ada 1 bulan. Kita lanjut ke sini. Nah, maka dari yang pertama itu untuk PT Betawi Land kan ada dari bulan 11 ke bulan 12 ada 2 bulan kan, maka 2 dibagi 12 bulan dikali dengan 30 juta jumlah sewanya tadi, maka hasilnya 5 juta, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka, karena ini menjadi beban karena belum dibayar, harus dibayar di awal. Lalu yang kedua juga sama jurnalnya, beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.666.667 rupiah. Koreksi untuk pembebanan sewa selama tahun 2018 pada Ruko Bapak Haryo, yaitu 1 yaitu bulan 12 dibagi dengan kan tadi ada 2, ada bulan Desember ya, jadi itu 1 cuma 1 bulan aja, jadi 1 dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 20 juta jumlah sewanya. Kemudian di sini kita balik flashback dulu ya ke sini, ke halaman 100, itu yang atas tadi belum kita bahas ya. Ini ada 6.666.667 rupiah, itu dari mana? Dari jurnal adjustment 1 ditambah adjustment yang kedua, dari sini. Nah, ini ditambah ini. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga jurnalnya, pajak untuk sewa dibayar di muka. PPN masukkan pada utang PPh pasal 4 ayat 2. Untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dikali dengan 30 juta dan PPN masukkan sebesar 10% dikali dengan 30 juta pada Ruko PT Betawi Land. Sedangkan jurnal yang keempat, PPh masukkan pada utang PPh pasal 4 ayat 2, itu juga sama, sebesar 10% dikali 20 juta dan PPN masukkan sebesar 10% dikali dengan 20 juta pada Ruko Bapak Haryo. Dari mana 10% itu? Dari PPh-nya ya, PPh-nya dan PPN sebesar 10%. Kita bahas untuk jurnal yang ketiga,
10% dikali dengan jumlah sewanya untuk PT Betawilan yang ada di buku 1 yang atas tadi, yang A, itu sebesar 30 juta. Maka hasilnya 3 juta. Karena itu belum dibayar dan perlu dibayar, maka jurnalnya PPN masukkan pada utang PPh pasal 4 ayat 2. Yang jurnal yang keempat juga sama, PPN masukkan pada utang PPh pasal 4 ayat 2 karena juga sama, perlu dibayar, belum dibayarkan, yaitu sebesar 10% dikali dengan 20 juta, yaitu jumlah sewanya, maka hasilnya 2 juta. Sekarang lanjut ke jurnal yang nomor 5, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000, yaitu dari mana? Dari sini. Nah, dari sini, dari total beban asuransi di sini ya. Perlu adjustment, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka karena belum disesuaikan tadi. Kemudian untuk yang jurnal yang ke-6, sewa dibayar di muka pada PPN masukkan dan PPh pasal 4 ayat 2 pada kas. Itu untuk sewa dibayar di muka sebesar 30 juta. Itu sama ya, ada di sini. Dari tabel yang atas di buku 1 tadi, yang A, halaman 133 sampai dengan 134 sebesar 30 juta itu, dan pajaknya itu belum termasuk PPh dan PPN ya. Kita baca lagi. Untuk yang ke-6, jadi sewanya sebesar 30 juta, kemudian PPN masukkan sebesar 30 juta, yaitu dari penyesuaian yang nomor 3 ya, 10% dikali 30 juta tadi. Kemudian pada PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta, dan juga pada kas yang dibayarkan untuk sewa sebesar 30 juta. Untuk jurnal yang ke-7 juga sama, sewa dibayar di muka yaitu sebesar 20 juta untuk pembayaran sewa dari yang B tadi. Kemudian PPh masukkan sebesar 2 juta dari jurnal penyesuaian yang nomor 4 tadi, PPN masukannya. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta, dan kas pada kas sebesar 20 juta untuk jumlah yang dibayarkan sebagai sewa. Kemudian baiklah, sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk di materi-materi yang lainnya untuk diskusi. Terima kasih.